Alright ya guys ya, welcome back in my channel lagi ya guys ya. Oke, di sini kita akan mencoba mereaction atau melihat gameplay dari Dairut ya guys ya. Sebentar-bentar cek dulu udah rekam apa belum. Oke ya guys ya, kita udah rekam. Ini Mobile Legend X Kung Fu Panda ya guys ya, event biasalah Muntun selalu memberikan event-event yang sangat luar biasa. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung menuju gameplaynya. Let's go. Oke ya guys ya, sebelum lanjut ke dalam gameplaynya, bagi kalian yang mau mabar bisa langsung add ID-nya ya guys ya, atau bisa dicari nickname-nya Pink ya guys ya. Jadi kita sudah ganti nickname lagi ya guys ya, karena mungkin untuk kehokian, jadi kita ganti nickname-nya lagi. Sekarang nickname kita jadi Pink ya guys ya, mantap kali ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung menuju gameplaynya. Let's go. Oke ya guys ya, jadi kita sudah memasuki ke dalam gameplay Dairut ya guys ya. Jadi di sini kita menggunakan Dairut, emblemnya Assassin Killing Spray ya guys ya. Di sini teman kita ada Pranko, Kagura, Link dan juga Nathan, sementara lawan kita Leslie, Tamus, Valentina, Johnson dan juga Balmon ya guys ya. Ini Balmon retri ini pasti gara-gara tim RRQ ini. Jadi di sini kalian harus melihat bagaimana cara bermain Dairut dengan baik dan benar ya guys ya. Tapi ini hanya sekedar gameplay saja ya guys ya. Mungkin kalian lebih jauh lebih gigi karena kita player nggak jelas. Oke, jadi waktu kita main kita masih pakai ID yang lama ya guys ya. Jadi di sini ID-nya masih ID lama. Kita belum pakai ID yang baru. Kok ID nickname maksudnya. Nah, kita menuju XP Lane di sini, tapi Tamusnya membawa Johnson ya guys ya, takut dia kalau sendirian. Awal-awal emang kita harus mengakui dulu kalah ya, dalam artian sering kena geng kita. Nah kan 2 lawan 1 cok, kita udah memberikan komunikasi untuk need assistant ya, atau need assistant atau minta bantuan lah, tapi nggak ada yang respon ya guys ya. Justru malah di atas semua. Ini tiga hero dari musuh langsung di area XP Lane. Nah dari sini kena first blood lah, sudah jelas. Linknya pun turu ya guys ya. Tuh kan linknya turu lama kali.
Oke, untuk item pertama jelas warrior boots ya guys ya. Di sini kita membuat warrior boots mendapatkan 40 movement speed dan 22 physical defense. Untuk pasifnya gains 5 extra physical defense for 3 second when struck by a basic attack. Lihat, kalian baru saja lihat bagaimana sodokan Dairut yang sangat-sangat keras ya guys ya. Tapi di sini kita salah pencet skill, harusnya itu skill 2-nya ke depan tapi kita malah ke belakang ya. Maksudnya tadi kabur skill 2-nya tapi justru salah target ya guys ya. Untuk item keduanya kita membuat Blood's Egg ya. Kenapa kita lebih memilih Blood's Egg daripada daripada War X ya. Jadi karena Blood's Egg itu untuk fisikalnya itu lebih besar ya daripada War X, walaupun secara keseluruhan untuk tim fight lama atau bertarung by one itu cocoknya pakai War X. Tapi nggak apa-apa, di sini emang kalau kita main fighter seringnya pakai Blood's Egg, jarang sekali pakai War Egg. Soalnya regennya lumayan cepat. Maaf karena ini agak nge-frame ya. Nggak tahu kenapa ini. Untuk dari segi goldnya yang memimpin siapa? Yang memimpin kita ya 2490. Oke, di sini perangkonya miss. Oke, langsung di sini kita sodok lagi ya guys ya. Lihat bagaimana itu apa yang terjadi. Kita masih mau lebih di sini, semakin keras karena Blood's Egg-nya sudah jadi, dan jadi dari pasif Blood's Egg itu sendiri akan mendapatkan lifestyle ya guys ya. 20% spell farm di sini, 10 cooldown reduction dan 70 physical attack. Bila dibandingkan dengan War X itu sangat jauh ya, karena War X hanya 35 physical attack, 10% cooldown reduction, dan ada tambahan berapa, 20 apa itu ya, lupa. Tapi di sini kita sudah mulai menggila. Lihat bagaimana di sini kita nggak mau itu yang namanya kalah, langsung tumbang itu 2 hero ya guys ya. 3. Oke, menit 5 kita sudah kill 5. Untuk item ketiga setelah Blood's Egg kita langsung membeli Maverick Roar. Apa? Yang pistol itu ya, Maverick Roar. Maverick Roar. Plus 60 physical attack. Untuk atribut uniknya plus 35% physical penetration. Di sini karena banyak hero tebel, lihat bagaimana ya, sungguh-sungguh sangat tegak sekali kita ya guys ya. Buset, parah. Karena kalau kita sudah beli Maverick Roar itu, Tamus, Johnson, Balmond itu sudah tidak keras lagi ya guys ya. Sudah tidak keras lagi. Jadi kalau kita sekali combo dengan skill 2 pertama itu, combo skillnya 2 1 ulti kalau kita ya pakainya. Di sini Johnsonnya nggak mau nabrak lagi, takut mungkin.
Di sini kita miss bot lagi ya guys ya. Entah mengapa kita bisa miss. Di sini walaupun kita kena suppress dari kopi ulti Valentina, tapi di sini sangat menggila sekali ya. 4 hero tumbang ya guys ya. Gimana tuh? 3 hero. Di sini Dairot kalau udah punya Maverick Roar sama Plus X udah gak ada obat, apalagi levelnya udah ketinggalan jauh. Untuk musuhnya sendiri kita udah level 11, udah level 10, musuhnya masih level 7. Valentinanya ini gimana ini, sekali sodok langsung hilang ya guys ya. Untuk item keempat kita beli Winchat atau Wind of Nature WON ya guys ya. Nah, penjelasan singkat: plus 30 physical attack, plus 20% attack speed, 10% physical lifestyle, dan imun terhadap CC atau physical attack, tapi tidak berlaku untuk mage. Sekali lagi, WON tidak berfungsi untuk hero-hero tipe magical ya guys ya, jadi tetap tembus. Kalau untuk hero physical masih emang itu counternya ya, untuk imun beberapa detik. Tapi kalau untuk hero magical nggak bisa imun. Salah satu item magic yang bisa imun dari semua jenis CC itu hanya Winter Truxion ya, atau yang freeze itu ya. Lihat di sini tim kita sudah menggila, nggak dikasih napas sama sekali untuk lawannya ya guys ya. Sementara itu item keempat kita langsung beli apa ya? Menurut kalian ini beli apa ya guys ya? Lupa. Tapi ini bisa ke arah BOD sih. Kita lupa ya guys ya, kayaknya BOD. Kalau bukan BOD Roscott Meteor mungkin. Oh jelas kalau ini BOD. Lihat bagaimana combo Wupo dari kita, sungguh menggila, tapi sekali keprek ya hilang karena terlalu banyak damage yang masuk. Dan kita sudah ngekill 9 dan assist 11, auto MVP pastinya. Di road itu sebenarnya kalau udah late game ya, dari mid game lah sampai late game, kalau musuhnya udah ketinggalan jauh akan menggila ya, sekali combo tank pun akan hilang dari Land of Dawn. Ya kayaknya ini BOD, Blade of Despair untuk item ke-5. Untuk yang terakhir kayaknya Immortal. Ini lumayan lama sih, soalnya tim kita nggak langsung push, nggak ada inisiasi, mereka masih mau goreng-goreng katanya. Nggak tahu sebenarnya kan, kalau udah ada kesempatan ya, padahal udah ada kesempatan sih, udah lord 2 kali tapi nggak bisa langsung split push and ke base. Nggak tahu kenapa. Linknya di sini cuma banyak assist aja ya guys ya, soalnya mainnya kabur-kaburan, hanya mungkin membantu sedikit. Lihat kita sekali sodok, lihat bagaimana seorang biji Balmond itu pecah ya guys ya. Kita udah dapatkan orange buff, udah dapat Balmond. Emang
Emang di saat kita menggila itu ya GG juga, tapi di saat enggak ya bronze. Oke. Oke, kita udah jadi ini Blade of Despair kan ya. 160 physical attack. Oh, yang item terakhir enggak ini ya, ternyata enggak jadi, udah di end duluan. Oke. Oke, dan di sini kita memenangkan gamesnya untuk kali ini. Dan kita mendapatkan MVP dengan poin 11,7 ya, bahkan apa ini Nathannya aja cuma 10, selisihnya masih 1, jauh ya. Sementara musuh auto panen Silver Queen, ini namanya Silver Queen. Oh, kita nggak boleh sebut merek ya, namanya coklat. Ini silver, ini bronze, namanya silver bronze. Coklat aja ya guys ya. Untuk kita lihat data di sini, untuk hero damage sendiri untuk tim kita yang paling besar jelas kita sendiri ya, Dairut 34%, sementara jungler kita hanya 21%, bahkan kalah dari Nathan atau godlaner kita yang memperoleh 26% untuk hero damage. Sementara damage terendah itu Franco jelas ya, karena dia adalah support tank support. Sementara Kagura 10%. Untuk turret damage yang paling tertinggi lagi-lagi kita ya guys ya, 33%, untuk Nathan 32%, dan 2% untuk Franco. Untuk partisipasi tim fight ya, tim fight partisipasi di sini lagi-lagi kita berada di urutan kedua setelah Franco dengan 72% ya, karena Franco tank ya pasti lebih banyak tim fight-nya ya. Secara kita kan offlaner atau di XP lane mendapatkan 72% untuk tim fight itu sudah luar biasa. Itu artinya jungler kita, mid lane kita, dan juga god laner kita kurang respect ya dengan tim fight yang dilakukan oleh Franco. Untuk damage taken jelas di sini kita yang sering menjadi korban ya, 35%, Franco-nya 30%. Sementara untuk musuh singkat saja, untuk damage terbesar ada di Tamus ya, 32%, sementara jungler mereka hanya 14%, bahkan terendah itu ya, sama kayak Valentina. Untuk partisipasi tim fight-nya Tamus 86%, paling tinggi. Paling rendah Leslie ya, 49%. Untuk turret damage-nya 0% semua, karena turret kita utuh ya. Untuk damage taken-nya 29% Tamus, 31%-nya Johnson. Oke. Jelas di sini karena kita kena kill 3 kali, Franco-nya 3 kali, Link 1 kali, dan Kagura Nathan enggak kena kill KDA-nya. Oke. 32 victory 7. Oke, mungkin itu saja ya guys ya, sekian dari kita, bahwa kita tadi sudah melihat bagaimana gameplay dari Dairut ya, hero untuk role fighter, posisi XP laner, dan juga bisa menjadi jungler ya guys ya. Oke, terima kasih bagi kalian sudah menonton. Tetap semangat dan selalu putus asa ya guys ya. Jangan pernah bersemangat dan selalu putus asa. Oke. Akhir kata, terima kasih bagi kalian sudah menonton. Untuk next video nanti kita pasti akan buat lagi. Thank you, see you, goodbye, dadah. Ini adalah hakku,
Raja Meksiko, El Matador, El Salvador, Tequila, El Duduk, El Jule.